Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Awalia dengan NIM 23160500179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data statistik korban banjir yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu yang pertama Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Yang pertama itu di Provinsi Sumatera Barat, di mana di sini korban jiwa yaitu sebanyak 261 orang meninggal dunia dan 72 orang hidup. Sedangkan rumah yang hancur total itu sebanyak 409 unit rumah. Sedangkan rumah yang rusak parah atau tertimbun itu sebanyak 1.511 unit rumah. Selanjutnya, analisis rumah yang terdampak kecamatan, yaitu rumah hanyut atau hancur total itu mayoritas Kecamatan Pauh, yaitu di Padang, sebanyak 85 unit, dan Kecamatan Tanjung Raya Agam sebanyak 42 unit. Rumah ini berada di zona sepadan sungai yang diterjang Golodo. Selanjutnya, rumah rusak berat atau tertimbun di Kecamatan Malala, yaitu sebanyak 26 unit, dan Kecamatan Palambayan 31 unit akibat material longsor tebingan menghantam dinding rumah. Rumah rusak atau terendam itu di Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan, dengan estimasi ribuan unit terendam lumpur setinggi 50 sampai 100 cm. Update perkembangan kondisi harian, yaitu pada tanggal 23 Desember fokus evakuasi darurat dan pembersihan akses jalan lintas Sumatera yang tertutup longsor di 12 titik. Lalu pada tanggal 24 Desember itu tim DVI berhasil mengidentifikasi 28 jenazah tambahan. Bantuan logistik mulai menjangkau wilayah terisolasi di Malala menggunakan jembatan darurat. Lalu pada tanggal 25 Desember itu terjadi banjir bandang susulan di Tanjung Raya Agam pukul 14.30 WIB akibat hujan lokal intensitas tinggi. Status evakuasi dinaikkan kembali ke level waspada. Keadaan terkini korban dan daerah itu, keadaan korban sebanyak 9.935 warga berada di posko pengungsian. Yang kedua, keadaan daerah akses listrik itu di beberapa negeri di Agam masih padam. Jalan lintas Lembah Anai masih menggunakan sistem buka tutup terbatas untuk kendaraan logistik bantuan. Selanjutnya pada Provinsi Sumatera Utara, yaitu korban jiwanya yaitu 42 orang meninggal dunia, 29 unit rumah hancur total, dan 123 unit rumah terendam atau tertimbun. Selanjutnya, analisis perkembangan kondisi korban. Pada tanggal 23 Desember terjadi evakuasi bencana di jalur lintas Medan. Pada tanggal 28 Desember itu ditemukan 4 jenazah tambahan di aliran sungai, dan 25 Desember itu korban hilang masih berlanjut di titik longsor Sibolga dan Karo. Adapun keadaan daerah saat ini, yaitu akses transportasi jalur vital Medan dan Berastagi sudah mulai terbuka secara darurat, hanya untuk kendaraan logistik dan evakuasi. Lalu fasilitas umum, 14 gedung sekolah dan 8 masjid masih difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara. Selanjutnya pada Provinsi Aceh, yaitu sebanyak 12 orang itu meninggal dunia, 39 unit rumah itu hanyut, dan 109
unit rumah itu hancur total, dan 46.000 itu rumah terendam oleh banjir. Selanjutnya analisis update perkembangan kondisi atau kronologis. Itu pada tanggal 20 sampai 22 Desember, hujan terus-menerus di dataran tinggi Gayo mengakibatkan peningkatan level waspada pada bendungan-bendungan di Sungai Utama Aceh. Lalu yang kedua, pada tanggal 23 sampai 24 Desember itu terjadinya jebolnya tanggul di Matangkuli, itu Aceh Utara, dan banjir bandang di Semadam, Aceh Tenggara secara hampir bersamaan. Terus selanjutnya pada tanggal 25 Desember di wilayah Hilir air tidak kunjung surut karena pengaruh pasang air laut yang menghambat aliran sungai ke Manara. Selanjutnya analisis keadaan terkini korban dan sosiologis daerah. Yang pertama itu keadaan korban. Jadi penumpukan pengungsian di titik-titik tertinggi seperti Munasah dan gedung sekolah. Itu terdapat ancaman krisis pangan di wilayah terisolasi yaitu Aceh Tenggara karena akses jembatan putus. Yang kedua, keadaan daerah, infrastruktur komunikasi di Aceh Utara sempat terganggu, perekonomian lokal lumpuh total karena pasar-pasar tradisional terendam, dan kondisi psikologis warga berada pada level cemas tinggi terhadap hujan susulan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.